Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K tahun 2024, khususnya untuk formasi guru, berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja ke soal yang pertama. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek. Anyaman, ada kata-kata membuat ya. Ini sudah pasti penilaian dari produk. Karena ada kata-kata membuat di sini ya, kata kuncinya. Soal selanjutnya, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk dalam penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek. Ya, membuat laporan hasil pengamatan. Nah, ini merupakan penilaian dari B. Produk. Hal ini karena di sini ada kata-kata membuat. Jadi jawabannya produk. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respon, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik. Teori belajar ini adalah behaviorisme. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Jawabannya adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. Jawabannya mudah ya. Karena di sini kata kuncinya ada berkebutuhan khusus. Jawabannya melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpustakaan rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah di dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. Untuk membangkitkan rasa ingin tahu, jawabannya adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error,
mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta untuk umum, membuktikan benar dan tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar dari A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria belajar minimal KBM berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawabannya adalah D. Kecuali sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Next. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama kali kita sebagai guru tentunya harus D. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama kali. Next, penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up. Jawabannya adalah A. Keeping track. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up. Ya, jawabannya B. Checking up. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial. Jawabannya A. Pedagogik. Selanjutnya, jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa, C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Jawabannya sudah jelas ya. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Next. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda.
B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jelas ya, jawabannya itu D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Kenapa? Karena sudah mencapai ketuntasan belajar optimal. Jika sudah tuntas belajarnya, kita memberikan pengayaan, diberikannya bahan ajar yang lebih tinggi. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A, sangat baik. B. Baik. C. Kurang. D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Nah, ini mengatakan tentang hasil penilaian harian sementara. Nah, baiknya dalam bentuk D. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Demikian Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf, boleh dikoreksi di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.